Shalom saudaraku, jumpa kembali dengan saya, Agustono Asin, di program Saya Mau Ikut Yesus. Ini adalah episode yang ke-72, dan di episode yang ke-72 ini masih tentang penderitaan hidup dan permasalahan hidup orang-orang percaya. Dan judul kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah sikap yang benar di hadapan Tuhan ketika menghadapi penderitaan. Sikap yang benar di hadapan Tuhan ketika menghadapi penderitaan. Tokoh yang akan kita angkat adalah tentang Ayub, karena tidak sah rasanya jika kita membicarakan tentang penderitaan hidup tanpa membicarakan Ayub. Ya. Dan nats Alkitab yang ingin kita bahas terambil dari Ayub pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Demikian bunyinya firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti akan mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang, merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Anak-anak Tuhan yang lelaki dan perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung." Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya, dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Tidak sah rasanya jika membicarakan tentang penderitaan hidup tanpa membicarakan Ayub, sebab Ayub adalah salah satu manusia yang paling beruntung, namun sekaligus manusia yang paling malang hidupnya.
Ia adalah orang terkaya dan tersukses pada zamannya. Di situ, di dalam ayat itu tadi kita membaca ada ditulis tentang kekayaan-kekayaan Ayub, yaitu ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. Bayangkan 7.000 ekor kambing domba dikalikan 1 juta saja satu. Ya. 1 juta dikalikan 7.000 berarti sudah 7 miliar ya. Itu baru kambing domba. Belum unta, 500 pasang lembu, 3.000 unta ya. 500 pasang lembu berarti 1.000 ekor. Ya, dikalikan 15 juta misalnya 1 ekor ya. Berarti sudah berapa ya? Jadi kekayaan Ayub itu begitu besar. Dia sangat kaya, dia sangat beruntung dan karena dia sangat diberkati oleh Tuhan. Tapi di sisi lain kalau kita membaca ayat ini tentang kisah hidup Ayub, bahwa Ayub ini juga adalah orang yang paling malang hidupnya di dunia ini. Dia adalah orang yang hidupnya sangat tragis. Dia adalah orang yang paling naas hidupnya. Ia adalah orang terkaya dan tersukses pada zamannya, namun sekaligus orang termalang yang paling hebat penderitaannya. Semua anaknya mati dalam 1 hari. 10 anaknya mati dalam 1 hari. Semua hartanya lenyap dalam 1 hari. Tubuhnya sakit parah sedemikian parah sampai-sampai ia sulit lagi untuk dikenali. Sedemikian beratnya penderitaan Ayub sampai teman-temannya, dikatakan dalam ayat berikutnya, tidak bisa lagi berkata-kata selama 7 hari. Jadi ketika mereka mengunjungi Ayub dan melihat keadaan Ayub yang begitu tragis hidupnya, penderitaannya begitu berat. 7 hari mereka tidak bisa berkata apa-apa. Mereka hanya diam dan membisu selama 7 hari karena melihat penderitaan Ayub yang begitu hebat. Tidak ada orang semalang Ayub yang jatuh miskin dalam sehari, kehilangan anak-anak dalam sehari, dan jatuh sakit yang sangat menjijikkan. Namun Ayub dapat melewati tiap kesulitan dengan sikap yang benar. Nah, saudara, perlu kita garis bawahi adalah hal yang paling luar biasa dari seorang Ayub adalah ketika mengalami penderitaan yang begitu berat ini, dia masih tetap bisa bersikap benar di hadapan Tuhan. Di dalam ayat 22, bagaimana reaksi Ayub ketika dia mendengar semua kabar buruk tentang harta benda yang dimiliki, tentang anak-anaknya yang mati semua. Bagaimana reaksi Ayub dan sikapnya di hadapan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-20 sampai 22. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ketika Ayub mengalami penderitaan yang sangat berat dan sangat hebat itu, dia memiliki sikap yang benar dan dia tidak berbuat dosa dan berbuat yang kurang patut di hadapan Allah. Nah, ini yang perlu kita teladani dari kehidupan seorang Ayub ketika kita mengalami penderitaan dalam hidup ini. Kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan dan masalah. Apakah kita bisa bersikap dengan benar seperti Ayub di hadapan Tuhan? Sikap yang benar dalam menghadapi penderitaan adalah tidak menyalahkan Tuhan. Itulah yang Ayub lakukan. Dia sama sekali tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak mengutuki Tuhan. Di dalam Ayub pasal 2 ayat 9 sampai 10 mengatakan begini. Maka berkatalah istrinya kepadanya. Istri Ayub maksudnya. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah kamu, kata istri Ayub. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, saudara, ini sikap Ayub, reaksi Ayub, respon Ayub ketika dia menerima kabar-kabar buruk.
tentang anaknya yang mati, harta bendanya yang habis, bahkan kesehatannya juga ya menjadi buruk, dia menjadi sakit yang sangat aneh, sakit yang adalah pada masa itu adalah dianggap sakit terkutuk ya. Dan istri Ayub sudah begitu marah kepada Tuhan dan berkata, seharusnya kamu mengutuki Tuhan dan jangan lagi hidup saleh karena tidak ada gunanya. Ayub memarahi istrinya dan berkata, kamu berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita hanya mau menerima yang baik saja dari Allah tetapi tidak yang buruk? Saudara, ini adalah sikap yang sangat luar biasa dari seorang pria yang sudah jatuh tertimpa tangga ya. Nah, sikap yang benar dalam menghadapi penderitaan seperti Ayub adalah tidak menyalahkan Tuhan. Tidak mengutuki Tuhan. Bahkan di dalam Ayub pasal 1 ayat 20 tadi, Ayub sujud menyembah kepada Tuhan ketika dia mendengar semua berita itu. Artinya, ia tetap mencari Tuhan. Ia tetap percaya kepada Tuhan. Dan ia tetap menyembah Tuhan. Ia tetap saleh, ia tetap percaya kepada Tuhan, ia berpikir positif dan tidak meragukan kebaikan Tuhan. Inilah sikap yang benar ketika menghadapi penderitaan hidup. Nah, saudara, ada banyak orang ketika menghadapi penderitaan hidup, mereka mulai meninggalkan Tuhan, mereka mulai tidak lagi percaya kepada Tuhan, mereka mulai tidak ke gereja, tidak mau pelayanan lagi, ya, bahkan mereka murtad, bahkan mereka pindah kepercayaan dan sebagainya. Ada banyak reaksi negatif ketika seseorang mengalami penderitaan dalam hidup ini. Tetapi Ayub tidak. Dia tetap bersikap yang benar di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya karena Ayub dapat melewati tiap kesulitan yang merupakan ujian iman dari Tuhan, maka Ayub dipulihkan. Pada akhir hidupnya Ayub dipulihkan. Kita baca di dalam Ayub pasal 42. Ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba. Jadi tadi 7.000, sekarang jadi 14.000. Dan 6.000 unta, dari 3.000 menjadi 6.000, 1.000 pasang lembu yang dulu 500 sekarang menjadi 1.000, dan 1.000 ekor keledai betina. Artinya Ayub menjadi 2 kali lebih kaya daripada sebelumnya ketika dia dipulihkan oleh Tuhan. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Ya, anaknya juga akhirnya tetap menjadi 10 orang. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Haleluya. Jadi ketika Ayub bersikap benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan memulihkan Ayub melewati semua kesulitan-kesulitan dan penderitaan-penderitaan yang hebat dalam hidupnya. Ayub lulus ujian iman dan dia menjadi seorang pemenang dan dia dipulihkan. Kita perlu memandang setiap kesulitan hidup dari sudut pandang Ayub agar kita bisa bersikap benar terhadap Tuhan seperti Ayub. Saudara, kuncinya adalah bahwa Ayub ini memiliki sikap yang benar di hadapan Tuhan karena dia punya sudut pandang yang benar tentang satu penderitaan di dalam hidup ini. Ya. Nah, ini yang mau kita teladani dan kita pelajari dari hidup Ayub. Ya. Bagaimana caranya agar kita bisa tetap bersikap benar di hadapan Tuhan walaupun ada banyak penderitaan yang menimpa kehidupan kita seperti yang dialami oleh Ayub. Nah, saudara, Anda dapat melewati tiap kesulitan dengan sikap yang benar bila yang pertama Anda mempercayai Tuhan dengan iman yang murni. Yang pertama, Anda dapat melewati tiap kesulitan, penderitaan dengan sikap yang benar
bila Anda pertama mempercayai Tuhan dengan iman yang murni. Di dalam Ayub pasal yang ke-1 atau pasal yang pertama, ayat yang ke-21 mengatakan demikian. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub berkata bahwa Tuhanlah yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ciri-ciri orang yang imannya tulus dan murni di hadapan Tuhan adalah dia dapat berkata puji Tuhan jika hal baik terjadi dalam hidupnya. Dan ketika ada musibah terjadi di dalam hidupnya, dia juga bisa berkata puji Tuhan. Itulah Ayub. Ya. Baik buruk, hal baik, hal buruk terjadi dalam hidupnya, tetap puji Tuhan, tetap berkata Tuhan itu baik. Itulah Ayub. Karena apa? Karena dia punya iman yang murni di hadapan Tuhan. Iblis hendak membuktikan pada Tuhan bahwa Ayub percaya kepada Tuhan, hidup saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, jujur. Itu karena ada embel-embelnya, yaitu karena Ayub hanya ingin dapat berkat dari Tuhan. Coba kita lihat bagaimana iblis menuduh Ayub bahwa Ayub itu percaya kepada Tuhan, itu imannya nggak murni. Tapi karena dia diberkati, karena dia jadi kaya, makanya dia percaya pada Tuhan. Di dalam Ayub pasal 1 ayat 8 sampai ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Jadi iblis meragukan kemurnian iman Ayub kepada Tuhan, dan dia berkata, Ayub itu percaya kepadamu Tuhan karena dia diberkati, karena dia kaya, karena banyak hal baik yang dialami di dalam hidupnya dari engkau. Coba kalau engkau lenyapkan semua, hilangkan semua, tarik semua berkat-berkatnya, hancurkan semua, maka dia akan mengutuki engkau. Dengan kata lain, iblis mau berkata kepada Tuhan bahwa Ayub itu percaya kepadamu, itu imannya nggak murni. Tapi karena dia hanya ingin berkatnya saja. Karena dia diberkati, maka dia percaya kepadamu. Coba kalau dia nggak diberkati, coba dia kena musibah, coba dia kena penyakit, kena masalah, maka dia pasti akan mengutuki engkau. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub, maka apa yang terjadi? Iblis ternyata salah besar. Karena Ayub ternyata imannya itu betul-betul murni di hadapan Tuhan. Tidak ada embel-embelnya. Bukan karena berkatnya dia percaya kepada Tuhan. Bukan karena hal-hal baik saja yang sudah dia terima. Tapi kan walaupun dia menerima hal-hal yang buruk, anaknya 10 mati dalam satu hari, semua hartanya bendanya habis dalam satu hari, dia masih tetap percaya kepada Tuhan karena imannya murni di hadapan Tuhan. Artinya Ayub itu percaya kepada Tuhan karena menginginkan pribadi Tuhan. Dia bukan menginginkan berkat-berkatnya Tuhan. Dia menginginkan pribadi Tuhan. Dia ingin bersekutu dengan Tuhan secara pribadi dan menjadi sahabat Allah. Itulah iman yang murni. Orang yang tidak murni imannya pasti akan menyalahkan dan tidak lagi mempercayai Tuhan. Ketika ia mengharapkan banyak hal yang baik dari Tuhan, tapi ternyata hal-hal buruk yang menimpa hidupnya. Dia berharap supaya usahanya maju, dia menjadi semakin kaya, supaya tokohnya makin besar, ya pabriknya makin banyak, tapi ternyata dia malah bangkrut. Nah, kalau imannya nggak murni, maka dia akan tinggalkan Tuhan, bahkan beralih keyakinan. Tapi orang yang imannya murni di hadapan Tuhan tanpa ada embel-embel, karena ingin berkat Tuhan saja, tapi ingin pribadi Allah, ingin mengenal Allah secara pribadi, maka walaupun dia diberkati atau tidak diberkati, maju atau mundur, bangkit atau bangkrut, dia tetap akan
mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan melayani Tuhan. Itulah orang yang imannya murni di hadapan Tuhan, dan itulah Ayub. Masihkah kita bisa berkata Tuhan itu baik ketika dokter memvonis ada kanker di tubuhmu? Bisakah engkau masih bisa berkata Tuhan itu baik ketika usahamu bangkrut? Segalanya tidak berjalan dengan lancar. Masihkah engkau bisa berkata Tuhan itu baik ketika engkau ditipu oleh rekan bisnis dan melarikan semua aset dan uangmu? Dan bisakah engkau berkata Tuhan itu baik ketika istrimu mengkhianatimu atau suamimu mengkhianati engkau dengan berselingkuh dengan pasangan lain? Saudara, bagi Tuhan kesalehan Ayub sudah sedemikian membanggakan. Tuhan begitu sangat membanggakan kesalehan Ayub. Hati Ayub yang takut akan Tuhan, begitu jujur dan salehnya dia. Tuhan sangat bangga. Apalagi ternyata ditambah lagi dengan kemurnian imannya Ayub. Wah, Tuhan betul-betul sangat cinta dan senang sama Ayub. Udah saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Dan ternyata imannya juga sangat murni di hadapan Tuhan. Wah, Tuhan sangat bangga sekali dengan Ayub. Di hadapan iblis, Tuhan bangga sekali dengan Ayub. Dan iblis tidak bisa berkata apa-apa lagi tentang Ayub. Saudara, kalau kita ingin membuat Tuhan bangga atas hidup kita, hiduplah dengan saleh dan milikilah iman yang tulus dan murni kepada Allah. Tuhan akan begitu bangga kepada engkau. 1 Petrus pasal 1 ayat 7 mengatakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, iman yang murni di hadapan Tuhan itu jauh lebih berharga daripada emas yang fana. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 7 mengatakan tadi, bahwa iman kita yang murni, yang sudah diuji, yang terbukti melalui api pengujian, melalui api penderitaan yang kita alami dalam hidup kita. Terbukti iman kita murni di hadapan Tuhan. Itu lebih berharga daripada emas. Dan kemudian orang yang murni imannya akan mendapat pujian, kemuliaan, dan kehormatan dari Tuhan Yesus. Dikatakan dalam ayat ini, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Haleluya. Jadi saudara dikasihi Tuhan, apa yang membuat Tuhan sangat bangga? Apa yang membuat Tuhan sangat senang dengan hidup kita? Ketika kita mempunyai iman yang murni di hadapan Tuhan. Ketika kita mempunyai iman yang murni di hadapan Tuhan, saudara, iman itu lebih berharga daripada emas dan perak. Dan kita akan memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Nah saudara, Ayub sadar dan Ayub mengerti bahwa ia sedang diuji oleh Tuhan. Sehingga di dalam Ayub pasal 23 ayat 10 mengatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ya, Ayub sadar betul bahwa Tuhan sedang memurnikan imannya. Kalau dia bisa melewati ujian iman itu, ia akan timbul seperti emas di hadapan Tuhan. Jadi yang pertama saudara, mengapa Ayub bisa bersikap benar di hadapan Tuhan ketika mengalami penderitaan yang sangat berat di dalam hidupnya? Yang pertama, karena ia mempercayai Tuhan dengan iman yang murni, tanpa embel-embel, bukan karena berkatnya saja. Walaupun hal buruk, hal baik semuanya tidak masalah bagi Ayub. Ayub punya iman yang murni di hadapan Tuhan. Itu yang membuat dia bisa bersikap baik dan benar di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, Anda dapat melewati tiap kesulitan dengan sikap yang benar bila Anda menaklukkan diri pada kedaulatan Tuhan. Jika kita mau menaklukkan diri pada kedaulatan Tuhan, Ayub, dia menaklukkan diri pada kedaulatan Tuhan. Simak perkataan Ayub di dalam Ayub pasal 1 ayat 20. Ayub pasal 1 ayat 20 mengatakan, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya,
Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dari sikapnya Ayub sujud menyembah kepada Tuhan. Dari perkataannya dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dengan kata lain, Ayub ini menaklukkan diri pada kedaulatan Tuhan. Ketika mendengar semua kabar buruk itu, Ayub sujud dan menyembah. Ini menunjukkan sebuah sikap yang menaklukkan diri kepada Tuhan. Menaklukkan diri pada kedaulatan Allah. Jika Tuhan menghendaki demikian, saya merelakan. Kira-kira seperti itu. Nah, Tuhan berdaulat atas semesta alam ini. Ia berhak memberi dan ia berhak mengambilnya kembali. Itulah yang Ayub katakan. Jadi Tuhan punya kedaulatan dan Tuhan punya hak. Kalau dia memberi kekayaan, memberi anak, memberi semua harta benda kepadaku, maka dia juga berhak untuk mengambilnya. Itulah kedaulatan Tuhan. Ya, saya hanyalah hamba Tuhan. Ya, saya hanyalah seorang manusia yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan yang punya kedaulatan atas semuanya. Ialah penguasa atas alam semesta. Ia berhak untuk memberi, ia berhak untuk mengambil. Jadi Ayub, kenapa dia bisa bersikap benar di hadapan Tuhan? Karena dia sadar diri bahwa Tuhan berdaulat atas segalanya di alam semesta ini. Saudara, Tuhan itu berdaulat termasuk atas harta benda kita, atas anak-anak kita, istri kita, suami kita, ayah kita, ibu kita, saudara kita, kakak adik kita. Tuhan berhak menghadirkan mereka di sekeliling kita. Dan suatu saat nanti Tuhan juga berhak mengambilnya kembali. Jika ada di antara kita yang sangat marah kepada Tuhan, karena anak yang kau cintai mungkin sakit kanker dan kemudian meninggal, atau suamimu sakit dan meninggal dunia, atau istrimu yang dipanggil oleh Tuhan walau engkau sangat mencintainya dan tidak siap, atau ayah dan ibumu ya mati dalam keadaan yang tragis atau dalam keadaan kecelakaan dan sebagainya, yang membuat engkau tidak bisa menerima kenyataan. Saudara, engkau harus belajar seperti Ayub, menaklukkan diri pada kedaulatan Tuhan. Itulah kedaulatan Tuhan. Itulah haknya Tuhan. Ada doa-doa kita yang dijawab oleh Tuhan. Kita memohon kesembuhan, Tuhan sembuhkan. Ada waktunya Tuhan menyembuhkan. Tapi ada waktunya Tuhan membawa orang yang kita cintai itu kembali ke pangkuannya. Dan kita tidak punya hak untuk berkata kepada Tuhan, tidak bisa. Kita tidak punya hak untuk berkata demikian. Jika Tuhan menghendaki, maka kita harus merelakan. Itulah kedaulatan Tuhan. Nah, Ayub bisa bersikap benar di hadapan Tuhan dan tidak berdosa di hadapan Tuhan ketika menghadapi penderitaan yang berat, karena dia tahu persis bahwa Tuhan berdaulat atas semesta alam ini. Bukankah Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita di dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk menaklukkan diri pada kedaulatan Tuhan, pada kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendakmu. Memang untuk bisa berkata demikian sangat berat. Ya, sangat berat. Tapi itulah imannya Ayub luar biasa yang harus kita teladani. Dia menaklukkan diri pada kedaulatan Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Inilah yang disebut dengan kedaulatan Tuhan. Dan di dalam Ayub pasal 2 ayat 10, Ayub mengatakan, apakah kita tidak mau menerima yang baik? Maksud saya, apakah kita hanya mau menerima yang baik saja dari Allah dan tidak mau menerima yang buruk? Ya. Jadi Ayub berkata bahwa itulah kedaulatan Tuhan. Jika dia mau memberi hal yang baik, puji Tuhan. Jika hal yang buruk terjadi kepada kita, ya, apa boleh buat? Kita harus menjalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dalam setiap kesulitan, dalam setiap penderitaan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pasti ada maksud dan rencana Tuhan yang indah. Dan Tuhan akan mampukan kita. Dan Tuhan akan berikan jalan keluar. Dan Tuhan akan menghibur, menguatkan, dan menolong kita sehingga kita bisa melewati semuanya. Saudara, itulah yang membuat Ayub bisa bersikap benar di hadapan Tuhan. Karena dia mau menaklukkan diri pada kedaulatan Tuhan. Dan yang ketiga,
Mengapa Ayub bisa bersikap benar di hadapan Tuhan? Anda dapat melewati tiap kesulitan dan penderitaan hidup ini dengan sikap yang benar seperti Ayub. Yang pertama, jika kita memiliki iman yang murni. Dan yang kedua, jika kita mau menaklukkan diri pada kedaulatan Tuhan. Dan yang ketiga, ya, jika kita mau seperti Ayub, menyadari bahwa setiap manusia telah ditakdirkan untuk datang dan pergi dari dunia ini dengan tangan hampa. Saudara, kita bisa bersikap benar di hadapan Tuhan ketika kita mempunyai kesadaran bahwa setiap manusia telah ditakdirkan untuk datang dan pergi dari dunia dengan tangan yang hampa. Di dalam Ayub pasal 1 ayat 20 mengatakan, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Ketika aku lahir ke dalam dunia ini, aku telah ditakdirkan tidak memiliki apa-apa. Aku seorang bayi yang telanjang dan tidak membawa apa-apa. Tidak ada manusia yang lahir ke dalam dunia ini langsung pakai baju, saudara, langsung pakai cincin, langsung pakai topi, langsung pakai sepatu. Nggak ada. Semuanya bayi yang telanjang dan menangis, ya kan? Dan ketika mati, walaupun dipakaikan baju, dipakaikan cincin, dipakaikan jas, dipakaikan pakaian yang bagus, sepatu, ya, peti mati dan sebagainya, tetap saja itu hanya aksesoris saja. Tapi secara roh kita tidak membawa apa-apa. Tubuh itu di dalam tanah dan jasad itu kita tinggalkan, roh kita yang akan antara masuk surga atau neraka. Jadi kita tidak akan membawa apa-apa. Ketika kita mati, apakah kita bisa membawa serta mobil kita, koleksi mobil kita yang ada Mercy, BMW, Mercedes dan sebagainya itu dibawa ke alam akhirat sana, dibawa ke neraka atau dibawa ke surga sana? Nggak bisa. Apakah ketika kita mati kita bisa bawa semua rumah-rumah kita yang sudah kita beli, ada 10 rumah tersebar di beberapa negara, lalu kita bawa ke alam baka? Tidak bisa. Apakah saudara bisa membawa uangmu, tabunganmu yang triliun, misalnya 50 triliun atau 100 juta misalnya, ditransfer ke alam baka? Nggak bisa. Itu beda dunianya, saudara. Kita telah ditakdirkan untuk datang ke dalam dunia dengan telanjang. Dan kita akan pergi juga tanpa membawa apa-apa. Inilah yang disadari oleh Ayub. Dan Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku. Dan dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Kita telah ditakdirkan untuk datang dan pergi dari dunia ini dengan tangan hampa. Kalau ini menjadi kesadaran saudara, maka ketika kita menghadapi suatu penderitaan yang berat, kehilangan semua aset karena bangkrut misalnya, salah langkah, ya, kehilangan orang-orang yang kita cintai karena kecelakaan, meninggal dan sebagainya, atau dikhianati dan sebagainya. Saudara, relakanlah semuanya. Karena toh kita datang ke dalam dunia ini tidak membawa apa-apa dan kita akan pergi tanpa bisa membawa apa-apa juga. Ini menjadi kesadaran Ayub sehingga dia bisa bersikap benar di hadapan Tuhan. Saudara, setiap hal yang kita miliki di dunia ini pada akhirnya hanyalah kepemilikan yang sementara. Ingat, garis bawahi. Setiap hal yang kamu miliki di dalam dunia ini hanyalah kepemilikan yang sementara. Ya, kamu punya 100 pabrik, 100 macam usaha, tabungan triliunan. Kamu punya rumah di seluruh negara di dunia ini. Ya, kamu punya jabatan yang tinggi di suatu negara. Kamu mempunyai pengaruh yang besar di lingkunganmu di suatu negara atau dimanapun. Itu semuanya pada akhirnya adalah fana. Itu semua adalah kepemilikan yang sementara. Tidak ada yang kekal, semuanya fana dan akan kamu tinggalkan ketika kamu mati. Nah, semua usaha kita dalam dunia ini untuk memiliki segalanya pada akhirnya hanyalah seperti sebuah usaha untuk menggenggam air. Cobalah kamu menggenggam air. Nggak bisa. Walaupun air itu seluas lautan, ya, kamu mau genggam air itu, nggak bisa. Pengkhotbah Salomo mengatakan seperti usaha menjaring angin ketika kita ingin memiliki segalanya dan kita berharap bisa memiliki selama-lamanya. Itu adalah sesuatu usaha untuk menjaring angin. Ayub benar-benar sadar akan hal ini.
Ketika kita menyadari hal ini, maka kita akan bisa legowo, kata orang Jawa, ikhlas. Bila kita kehilangan sesuatu yang sangat berarti bagi kita, sesuatu yang sangat berharga dan bernilai bagi kita, jika kita akan kehilangan itu suatu saat nanti, kita akan legowo dan ikhlas. Jika kita menyadari akan hal ini, bahwa setiap manusia telah ditakdirkan untuk datang dan pergi dari dunia ini dengan tangan hampa. Satu-satunya harta yang bisa kita bawa dari dunia ke alam kematian hanyalah iman kita kepada Yesus Kristus. Sekali lagi saudara, satu-satunya harta yang bisa kita bawa ke dunia, dari dunia ke alam kematian hanyalah iman kepada Yesus. Itulah harta yang bisa kita bawa. Iman kita kepada Yesus. Itulah harta kita. Itulah yang menentukan kita mendapatkan harta di sorga nanti. Dan juga ya, yang membuat harta yang bisa kita bawa ke dalam alam baka sana nanti adalah setiap pemberian kita, ya, investasi kita dalam kerajaan sorga, Injil yang kita beritakan, jiwa-jiwa yang kita selamatkan, dan juga pemberian-pemberian kita kepada orang-orang miskin, memperhatikan orang-orang susah. Seperti Tuhan berkata, jualah semua harta dan milikmu kepada seorang kaya yang muda yang ingin masuk sorga. Tuhan berkata, jualah semuanya dan berikan kepada orang miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di sorga. Ya. Nah, saudara, mungkin saudara tidak mesti menjual semua harta saudara memberikan pada orang miskin. Maksudnya adalah di sini dalam ayat ini, setiap perbuatan baik kita kepada orang-orang miskin itu diperhitungkan Tuhan menjadi harta kita di sorga. Jadi iman kita kepada Yesus diperhitungkan sebagai harta yang tak ternilai, begitu sangat berharganya. Itu yang membawa kita masuk surga, saudara. Itu yang bisa kita bawa di alam kematian. Dan juga setiap perbuatan kita yang memuliakan Tuhan, dan setiap amal ibadah kita, ya, kalau kita meminjam istilah dari agama lain, amal ibadah itu mungkin diperhitungkan Tuhan sebagai upah, bukan sebagai jalan keselamatan, tetapi sebagai upah kita nanti kita di surga, sebagai harta kita yang memuliakan Tuhan, ya, di surga sana, ya. Jadi bukan amal ibadah itu diperhitungkan sebagai jalan untuk menuju keselamatan, ya, itu bukan kepercayaan kita, bukan jalan keselamatan yang kita miliki dalam Kristen. Dalam kekristenan, jalan keselamatan itu adalah Yesus, iman kepada Yesus, dan amal baik kita, segala macam amal ibadah kita itu adalah upah, ya, upah. Bukan jalan menuju keselamatan, tapi upah. Nah, saudara, itu yang bisa kita bawa ke alam baka sana. Ya, mobil tidak bisa kita bawa ke alam baka. Uang yang banyak tidak bisa kita bawa. Coba saudara, kalau saudara dikubur, kalau saudara bilang, saya mau membawa serta uang-uang dan tabungan saya ke dalam kuburan ketika saya mati. 1 triliun saudara kubur di dalam tanah bersama dengan mayat saudara. Maka malam harinya, saya pastikan bahwa perampok-perampok dari seluruh dunia akan berdatangan untuk membongkar kubur saudara dan menghabisi semua uang yang ada di dalamnya. Jangan coba-coba, saudara, karena kamu tidak bisa membawa semua uangmu. Tidak ada 1 sen pun yang bisa kamu bawa ke alam baka. Tanahmu yang berlimpah-limpah ratusan hektar itu tidak bisa kamu bawa. Emas, benda-benda kesayangan kita, tidak bisa kita bawa. Kalau kita bawa ke dalam kubur akan dibongkar orang, saudara. Jadi apa yang bisa kita bawa di dalam alam kematian, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Maka saudara, milikilah iman kepada Yesus. Kalau hari ini engkau belum percaya kepada Yesus, buka hatimu. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Karena Yesus adalah harta yang bisa kita bawa. Iman kepada Yesus adalah harta yang bisa kita bawa sampai kepada alam kematian. Dalam Yohanes pasal 11, Yohanes pasal 11 ayat 25-26 berkata, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Simak baik-baik perkataan Tuhan Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Walaupun saudara mati, tidak ada satu harta pun yang bisa saudara bawa, harta benda apapun saudara tinggalkan. Tapi ingat,
imanmu kepada Yesus, kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus. Itu adalah harta yang bisa engkau bawa di alam baka sana. Karena Tuhan Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Artinya kita akan hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus kalau kita percaya kepadanya. Itulah pegangan kita. Itulah harta yang bisa kita bawa di alam baka sana. Yesus, saudara yang kasih Tuhan, milikilah kesadaran bahwa kita ditakdirkan untuk tidak datang ke dalam dunia ini tidak membawa apa-apa, dan kita akan pergi juga dengan tangan yang hampa. Dan satu-satunya harta yang bisa kita bawa adalah iman kepada Yesus Kristus. Dalam Matius pasal 13, Matius pasal 13 ayat 44 sampai ayat yang ke-46 berbunyi begini. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikianlah pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Siapa mutiara itu? Siapa harta terpendam itu? Kerajaan sorga itu. Dia adalah Yesus Kristus. Itulah Yesus, Juru selamatku. Harta itu Yesus, Dia kehidupanku. Ku dapat satu harta teramatlah mulia, tak ada lain permata sama seperti Dia. Sudah ku jalan sendiri, ke sana danlah kemari, tiada seperti Kau Yesus. Itulah Yesus, Juru selamatku. Harta itu Yesus, Dia kehidupanku. Saudara, satu-satunya harta yang bisa kita bawa dari dalam dunia ini, kita transfer ke alam baka, itu hanyalah iman kepada Yesus Kristus. Ya saudara, ketika engkau mengalami penderitaan yang berat di dalam hidupmu seperti yang dialami oleh Ayub, mungkin hanya 1/4 daripada yang dialami oleh Ayub, atau mungkin 0,sekian% dari apa yang dialami oleh Ayub. Ingat saudara, agar kita bisa bersikap benar di hadapan Tuhan dan bisa dipulihkan oleh Tuhan, Yang pertama adalah milikilah iman yang murni. Percayalah kepada Tuhan dengan iman yang murni, tanpa ada embel-embelnya, bukan karena berkatnya, tapi pribadi Tuhan itu sendiri. Taklukkan dirimu kepada kedaulatan Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan yang ketiga, sadarilah bahwa setiap manusia telah ditakdirkan untuk datang dan pergi dari dunia ini dengan tangan yang hampa. Jadi pada akhirnya jika engkau suatu saat nanti kehilangan seseorang yang kau cintai, entah itu anak, istri, suami, orang tua, saudara-saudara, teman, keluarga, kakak, adik, dan sebagainya, ingat saudara, memang kita datang ke dalam dunia ini tanpa membawa apa-apa, dan kita akan pulang juga tanpa membawa apa-apa. Jika saudara kehilangan begitu banyak harta karena ditipu orang, saudara bangkrut karena keadaan ekonomi yang sulit dan terjadi resesi, ingatlah saudara, engkau memang datang ke dalam dunia ini tanpa membawa apa-apa dan pergi juga tanpa membawa apa-apa. Oleh sebab itu jangan disesali. Ya, yang penting kita punya harta yang terbaik di dalam hidup ini, yaitu Yesus Kristus. Itu yang kita pegang teguh dan jangan engkau tinggalkan. Pegang erat-erat tangan Yesus Kristus, dan biarlah Dia yang memegang tanganmu juga, sehingga kamu bisa melewati penderitaan, kesulitan, dan perjalanan hidupmu indah bersama dengan Yesus. Di akhir kesempatan ini saya ingin berdoa bagi saudara yang mengalami penderitaan-penderitaan yang sangat berat di dalam hidupmu hari ini. Mungkin engkau hampir putus asa, engkau ingin meninggalkan Tuhan, engkau menyalahkan Tuhan, dan engkau mengutuki Tuhan di dalam hatimu. Minta ampunlah kepada Tuhan, dan izinkan saya mendoakan saudara. Buka hatimu kepada Tuhan, dan izinkan Tuhan memulihkan engkau, sama seperti Ayub dipulihkan. Tuhan pasti akan pulihkan engkau. Buka hatimu untuk Tuhan.
taklukkan dirimu pada kedaulatan Allah, dan biarlah miliki iman yang murni di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan pulihkan engkau. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang ada dimanapun saat ini mengalami penderitaan yang berat. Mungkin mereka sakit, mungkin mereka terbaring lemah di rumah sakit saat ini tidak berdaya. Mereka mulai menyalahkan Tuhan, mereka mulai hampir putus asa. Mungkin mereka kehilangan seorang yang mereka cintai, yang sampai hari ini hati mereka masih pahit, masih getir, masih sakit, dan mereka sulit untuk melupakan semuanya. Tuhan datang kepada mereka saat ini, menjamah hati mereka, memberi kekuatan, memberi penghiburan, memberikan sukacita, damai sejahtera, dan mampukan mereka untuk melewati semuanya, sehingga mereka berkemenangan dan bersikap benar. Dan tiba waktunya Tuhan akan pulihkan semua kehidupan mereka. Dan kami rindu memiliki iman yang murni di hadapan-Mu. Tuhan, mampukan kami agar kami memiliki iman yang murni di hadapan Tuhan, seperti Ayub. Pulihkan kami, pulihkan anak-anak-Mu, semua yang berdoa bersama dengan hamba-Mu saat ini. Damai sejahtera Kristus mengalir, melimpah di dalam hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.